Halo Sobat Ilmu Giziku, teman-teman ada yang udah pernah dengar DBMP? Atau ada yang udah pernah belajar DBMP? DBMP singkatan dari Daftar Bahan Makanan Penukar. Apa sih fungsi DBMP? Lalu, apakah penting belajar DBMP? Nah, di video ini Ilmu Giziku akan membahas mengenai pengertian DBMP, lalu fungsi DBMP, dan cara menghitung DBMP. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya. Kita bahas pengertian dulu yuk. Selain tabel komposisi pangan Indonesia atau kita bisa singkat sebagai TKPI yang digunakan untuk menghitung asupan makanan sehari dan untuk merencanakan menu makanan sehari, maka dapat digunakan alat bantu yang lain yaitu Daftar Bahan Makanan Penukar atau DBMP. DBMP adalah suatu daftar yang berisi daftar nama bahan makanan berat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Berat dalam gram serta kandungan energi, protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan tersebut. Di Indonesia ada 2 DBMP dan DBMP kedua merupakan revisi dari DBMP pertama. Dalam daftar tersebut ada beberapa bahan makanan yang nilai gizinya sama untuk berat yang berbeda. Bahan makanan dalam DBMP dapat ditukar dengan bahan makanan yang dengan nilai gizi yang sama, sehingga kita dapat menukar bahan makanan dengan bahan makanan nilai gizi yang sama dalam satuan penukar. DBMP dibagi menjadi 8 golongan, yaitu golongan pertama sumber karbohidrat, golongan kedua sumber protein hewani, golongan ketiga sumber protein nabati, golongan keempat sayuran, golongan kelima buah dan gula, golongan keenam susu, golongan ketujuh minyak dan lemak, dan golongan kedelapan makanan tanpa kalori. Golongan sumber protein hewani dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan kandungan lemaknya, demikian pula dengan susu yang dibagi 3 golongan sesuai dengan kandungan lemaknya. Golongan sayur juga dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan kalorinya. Nah, cara membaca DBMP terdiri dari 8 golongan. Bahan makanan pada golongan yang sama hanya dapat ditukar dengan bahan makanan pada golongan yang sama. Bahan makanan tidak dapat ditukar dengan bahan makanan dari golongan lain karena kandungan nilai gizinya berbeda. Sebagai contoh, jika kamu makan 2 centong nasi 200 gram, kemudian ingin makan roti, maka kamu bisa mengonsumsi 3 iris roti 70 gram sebagai pengganti nasi. Pada ukuran rumah tangga, 2 centong nasi nilai gizinya sama dengan 3 iris roti, yaitu 175 kilokalori energi, 4 gram protein, tidak terdapat lemak, dan 40 gram karbohidrat. Contoh lain, golongan yang kedua, pada 1 potong sedang ayam tanpa kulit, nilai gizinya sama dengan 1 potong kecil ikan asin. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama dari golongan rendah lemak. Namun, apabila berbeda golongan, misalkan golongan bahan makanan rendah lemak dengan tinggi lemak, maka bisa mengkonversikan berat bahan makanan rendah lemak sampai dengan mendekati nilai gizi bahan makanan tinggi lemak. Namun, sisi negatifnya, nilai gizi energi, protein, lemak, dan karbohidrat tidak sama persis. Begitupun untuk golongan 8, yaitu makanan tidak berkalori. Apabila kamu mengonsumsi bahan makanan yang terdapat di layar, maka tidak terdapat nilai gizi. Namun, apabila kamu mengonsumsi teh dengan tambahan 1 sendok makan gula, maka nilai gizi yang terhitung hanya gula, yaitu 1 sendok makan sama dengan 13 gram memiliki nilai gizi 50 kalori energi dan 12 gram karbohidrat. DBMP dapat menghitung kandungan energi dan zat gizi dari makanan sehari kita dengan cepat jika dibandingkan dengan TKPI. Namun, kekurangan DBMP tidak dapat menghitung kandungan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral, serta tidak lengkap daftar bahan makanannya. Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu mulai dari gizi. Saya Raifa Syahla dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa.